setiap agama pun akan mengatakan seperti itu, mengatakan agama yang paling baik, termasuk saya pun akan mengatakan Iya. Kristenlah yang paling baik. Anda pun akan begitu. Oke, baik. Dengan alasan apa Anda? Jadi Yesus akan memanggil Bunda Maria dengan panggilan Adinda, betul Bang. Adinda. Jadi Maria memanggil Yesus anaknya dengan panggilan Kakanda. Kakanda. Masya Allah. Ya, ditebus bukan berarti seenaknya sendiri untuk berbuat dosa, Pak. Terus? Ada pertobatan dan besok kita tidak mengulanginya lagi. Nah, pertobatan kan? Pertobatan. Makanya Iya, Pak. Bukan berarti setiap hari kita berbuat dosa, kita melakukan misal mabuk, dugem, terus mengulangi begitu. Terus pastinya kita juga ada pertobatan gitu. Ada pengakuan dosa, ada pertobatan. Kita besok tidak mengulangi lagi. Enak sekali. Anda mengatakan umat Kristen ada penebusan dosa, emang ada. Tapi kan setiap kita berbuat salah, pastinya kita besok berjanji tidak mengulanginya lagi gitu. lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menghapus dosa waris, Bang. Nah, dosa kok diwariskan? Bukankah Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku? Ya, betul. Lalu kenapa membuat ilah baru bentukan manusia bernama Yesus? Saya tidak membuat ilah baru ya. Ilah saya tetap Allah melalui perantara Yesus Kristus. Nah, ini kenapa nggak Allah aja? Kenapa harus Yesus juga? Kenapa nggak Allah aja? Karena Bani Israel sudah menolak Tuhan sebagai raja mereka, Bang. 1 Samuel 8 gitu loh. Waduh, Gitu, Bang. parah ini. Kenapa Tuhan menciptakan agama-agama lain, tidak Islam saja semuanya? Kalian ikut Islam saja. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ciptakan Kristen gitu? Jadi Yesus mengajarkan dirinya bertuhan atau Yesus mengajarkan dirinya ateis? Pendiri agama Kristen itu Ibrahim, Bang. Oksigen. Pak Yesus disebut anak domba ilah karena dia adalah domba pengganti anaknya Ibrahim gitu, Bang. Wish. Jadi Maria nanti di surga memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakanda. Setelah hari kebangkitan Kakanda, Bang. Ya. Wish, mantap. Tentang keberadaannya, tentang kebesarannya melalui segala penjuru alam semesta. Jadi kita yang berakal ini mengetahui konsep keberadaan Allah dengan kita melihat alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Bukan manusia, bukan malaikat, tetapi dialah yang kami sebut Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ketika Allah memperlihatkan keberadaannya, kebesarannya melalui alam semesta, Allah juga memperlihatkan keberadaannya pada diri manusia itu sendiri. Nah, contoh misalnya yang sering saya sampaikan, bahwa kita manusia itu memiliki rusuk, memiliki rambut, memiliki kuku, di mana semua kodrat yang ada pada diri kita itu disusun oleh Allah. Kodrat rambut selalu bertumbuh, kuku selalu bertumbuh, ya. Tetapi kemudian yang disebut tulang rusuk itu ada masa di mana rusuk itu tidak bertumbuh lagi. Nah, siapa kemudian yang mengatur ini? Apakah kita? Apakah orang tua? Ataukah presiden? Apa pemerintah yang mengatur pertumbuhan rusuk kita? Tidak. Coba kita bayangkan kalau kemudian rambut ini bertumbuh panjang setiap saat, rusuk juga mengalami hal yang sama, maka seluruh tubuh kita akan penuh dengan tulang rusuk melilit dari belakang ke depan, ke belakang ke depan, sampai ke kaki ke bawah. Andai saja Allah
tidak mengatur itu semua. Inilah yang Allah katakan sanurihim ayatina. Yang pertama fil afaq, yang kedua fi ampusihim. Pada diri manusia aku memperlihatkan keberadaan diriku. Nah, itulah kita. Bagi yang berpikir, jadi orang mencari Tuhan itu dengan seakan-akan, bukan seakan-akan, mencari Tuhan itu dengan alat panca indera, yaitu mata. Jadi yang bisa dilihat oleh mata itulah yang mereka tuhankan. Sama seperti Tuhannya orang paganisme. Kalau Allah SWT itu tidak perlu dicari, karena Allah meliputi segala aspek. Keberadaan, kebesaran Allah meliputi segala aspek. Kita tertidur lelap, siapa yang mengatur denyut jantung? Siapa yang mengatur beredarnya darah dalam tubuh? Siapa yang mengatur metabolisme tubuh? Semua itu adalah diatur oleh Allah pencipta manusia. Siapa yang mengatur? Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Islam, atau itu yang kami sebut Maha Suci Maha Tinggi. Itulah yang mengatur semuanya. Jadi gitu bang. Jadi saudari saya Yosi. Jadi konsep ketuhanan dalam Islam itu jelas. Lam yalid walam yulad. Kemudian dia bukan makhluk dan dia tidak setara dengan makhluk. Demikian. Berarti kalau Anda berarti Tuhannya itu berbeda-beda ya Pak? Maksudnya? Ya kan Anda tadi sebut Tuhannya Yahudi, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Hindu Buddha. Berarti kita tuh selama ini Tuhannya berbeda gitu. Kalau dengan Kristen Tuhannya pasti berbeda. Loh? Iya. Tuhannya orang Kristen itu manusia. Tetapi Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah Allah. Cuman Allah mengatakan ini iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una ila syaitanan marida. Yang mereka sembah, yang orang Kristen sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan. Apa inasan itu? Tagut atau berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Iya, silakan. Kami juga menyembah Tuhan. Tuhan di mana-mana satu, Pak. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Kecuali saudara Yosi bisa membuktikan Yesus bukan manusia, barulah boleh dikatakan Tuhan Anda itu benar Tuhan. Selama saudari tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, selama itu juga Anda menyembah bukan Tuhan. Silakan. Silakan Anda buktikan Yesus bukan manusia. Dia adalah anak Allah satu-satunya, Pak. Anak Allah tetap aja manusia. Iya, Tuhan yang menyerupai, yang diserupakan gitu. Nah, itu dia. Inilah yang kami tidak ikuti. Inilah yang saya katakan Tuhan kita berbeda. Iya da'una. Iya, gimana? Tapi kan Tuhannya satu, Pak. Allah, Pak. Tetap Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu. Iya, Allah. Iya, kami menyebutnya Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, termasuk yang menciptakan Yesus, itu Allah. Tetapi di antara manusia ada yang tidak menyembah Allah yang satu itu, melainkan menyembah manusia bernama Yesus. Jadi ketika Anda berdoa, wahai Yesus, berikan saya kesehatan, yang memberikan kesehatan itu bukan Yesus, tapi Allah yang telah menciptakan Anda. Dia mencintai makhluknya. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah manusia, setan.
Tidak, Pak. Kami tetap Lalu yang ngajarin nyembah manusia siapa, Dek? Saya tidak menyembah manusia, Bapak. Saya menyembah Yesus sejak kapan bukan manusia? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, yaitu orang kafir dan orang fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Adik Yosi naik ke sini, kami tidak menyembah manusia. Apa tujuannya Anda mengatakan itu? Untuk menyesatkan, untuk memproklamirkan ajaran setan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu anak Tuhan. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara, betapa iblis banyak kemudian membantu untuk meneguhkan iman seorang Kristen, meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Contoh, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 41, Matius 8 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 28. Iblis mengajarkan Yesus itu anak Tuhan sama dengan Tuhan. Yang mengikuti siapa? Kristen. Sedangkan Tuhannya Bani Israel, Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7, jangan kamu mengadakan Tuhan selain aku. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia Yesus. Gitu loh Mbak Yosi, Adinda Yosi. Silakan. Kalau adik ini bisa membuktikan Yesus bukan manusia, apa yang saudari minta, insya Allah saya akan penuhi. Sesanggup saya. Kalau Anda bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Emang kalau minta dinikahi sanggup? Kalau saya sanggup. Dan kalau Anda minta pembuktian Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam bukan manusia, dengan mudah kami bisa membuktikan itu. Jadi bukannya kita tidak menghargai, bukan. Agama Kristen agama syiar, kami juga agama syiar. Yuk sama-sama kita syiarkan agama kita. Biarkan kemudian orang-orang yang menyimak diskusi kita itu yang memilih mana sebenarnya ajaran yang benar, mana ajaran yang diajarkan oleh para nabi, dan mana ajaran titipan dari sang malaikat jahat. Karena tidak mungkin antara Islam dan Kristen ini dua-duanya benar, nggak mungkin. Pasti salah satunya ada yang salah. Kalau bukan Islam yang benar, Kristen yang salah, atau sebaliknya, Kristen yang salah, Islam yang benar. Hanya itu, nggak ada yang lain. Setiap agama pun akan mengatakan seperti itu, mengatakan agama yang paling baik, termasuk saya pun akan mengatakan Kristenlah yang paling baik. Anda pun akan begitu. Oke, baik. Dengan alasan apa Anda mengatakan Kristen itu baik? Karena mengajarkan menyembah manusia, gitu? Kan begitu, Bapak. Maksudnya. Lalu? Aduh, jangan di-mute, Mbak. Lalu apa yang bisa dikatakan Kristen ini baik? Ajaran kami ajaran kasih, Pak. Baik. Kasih, kalau Anda mampu sampai ke akarnya ajaran kasih itu, Anda akan menjadi seorang praktisi Torah. Kenapa? Kasih di dalam implementasi pengajaran Yesus adalah atiullah wa atiur rasul. Itu jelas. Coba kita lihat di dalam Matius 19, ditanya oleh Yesus, ditanya oleh teman yang ada pada masa itu, wahai guru, perbuatan apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?
Apa kata Yesus? Turuti segala perintah Tuhan. Kok bisa? Yes, karena di dalam Ulangan 18 nomor 1, lalu kemudian di dalam Yesua 22 nomor 5, kasih itu adalah mentaati segala perintah Tuhan Elohim. Itu kasih. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, kalau kamu kasih, kamu akan mengajarkan orang untuk tidak meniadakan hukum Taurat meskipun setitik pun kepada orang lain. Tidak bisa kamu ajarkan untuk meniadakan itu. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tempat terhina itu sudah pasti neraka. Nah sekarang apa yang dilakoni oleh teman-teman Kristen? Begitu anaknya lahir, mampu berbicara, mampu berjalan, apa yang diajarkan kepada mereka? Tidak lagi kemudian taat kepada hukum Taurat, diajarkan menyembah manusia Yesus. Bahkan diajarkan makan B2 dan seterusnya. Ini apa? Menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada darah dagingnya sendiri untuk meniadakan hukum Taurat. Di mana tempatnya orang ini? Neraka. Ini yang Anda katakan kasih. Kasih. Ya, itu bukan kasih. Iya, lari. Itu konyol namanya. Masaha, masaha, salon, Iya, Bang. salon. Apa? Iya, Apa masaha? jadi- Masih pagi ya masaha ya. Please jangan bikin Gurunda jadi pusing. Masih pagi ya. Pelan-pelan ya. Iya, ini yang di atas ini ngeri banget nih, kelas berat semua ini. Ada tali, ada kores. Ngeri banget ini. Bagaimana saudara Masaha? Masih adik kakaan dengan Yesus? Belum Bang. Nanti kalau sudah dibangkitkan baru saya. Yesus. Jadi Adinda Bang. Jadi Yesus akan memanggil Bunda Maria dengan panggilan Adinda, betul Bang. Adinda. Jadi Maria memanggil Yesus anaknya dengan panggilan Kakanda. Bang. Kakanda. Masya Allah. Ya. Oke, silakan Saudari boleh, Yosi. Saudara Masaha, sabar sebentar ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, berarti kalau Anda seperti itu berarti Anda tidak mengimani Yesus Kristus dong, Mbak? Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, itu kami kenal, kami imani, kami percayai. Beliau adalah Nabi kami yang diutus khusus untuk Bani Israel tok. Makanya, Pak, ya beda silakan. Isa dalam Al-Quran dengan Isa dalam Bible itu beda Iya. loh, Pak, tidak sama. Iya, baik, baik. Kalau kita melihat dari aspek pengajaran buku atau kitab, Al-Quranul Karim membicarakan Nabi Isa alaihissalam dengan pola yang berbeda, dengan Yesus di dalam Bible dengan pola yang juga berbeda. Tapi ketika kita berbicara mengenai histori, hanya ada satu nabi yang lahir tanpa ayah di Yerusalem. Hanya ada satu nabi yang lahir mengajarkan hikmat Injil. Hanya ada satu nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai juru selamat terakhir bagi Bani Israel. Beliau Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel. Kami menyebutnya Isa alaihissalam. Orang Yahudi menyebutnya Yesua.
orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Aram menyebutnya Iso. Nah sekarang mari kita lihat kuncinya di mana. Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Yesus mengatakan bahwa akan datang roh kebenaran setelah aku. Roh kebenaran ini akan memuliakan aku. Jadi kita harus paham, setelah Nabi Isa alaihissalam itu pergi diselamatkan oleh Allah, maka muncul kemudian pengajar baru yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam, atau kalau di Kristen memuliakan Yesus. Di dalam original teksnya dikatakan dengan jelas kata doksaso. Doksaso itu artinya memuliakan, tidak merendahkan, tidak mempermalukan, dihormati. Itu yang ada di dalam bahasa original teks. Doksazo. Doksazo artinya ketika roh penghibur itu datang, ajarannya memuliakan aku. Sekarang mari kita deteksi yang mana yang benar, Isa atau Yesus. Isa di Al-Quran dimuliakan dari sejak lahirnya, sejak dikandung, sejak dari orang tuanya, tempat dia dilahirkan, hikmat pengajarannya, kemudian caranya terangkat ke langit, semuanya mulia. Bahkan dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di Kristen ada yang bernama Yesus, lahirnya dari seorang wanita yang sudah bertunangan dengan laki-laki dan ingin diceraikan padahal bukan istri, satu. Lalu kemudian dikandung dan dilahirkan di kandang binatang, di palungan, dua. Lalu kemudian ketika dia besar, ya, dibunuh. Sebelum dia dibunuh, ditampar, diludahin, ditonjok, ditombak, diminumkan racun. Lalu kemudian setelah dia mati, diajarkan sebagai orang yang mati secara terkutuk. Yang paling sadis adalah dosa pemerkosaan, dosa pembunuhan, dosa pencabulan, dosa perampokan, pencurian, pemburit. Semua dosa dilimpahkan kepada dia. Naif, naas, menyedihkan, mengharukan. Apakah itu dimuliakan? Tidak. Yesus diludahi, apakah itu memuliakan? Yesus ditonjok, apakah itu memuliakan? Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa pelaku-pelaku maksiat, apakah itu dimuliakan? Tidak sama sekali. Maka yang datang setelah Yesus adalah dia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang memuliakan beliau. Makanya hari ini kalau kami menyebut namanya, kami sebut dengan sebutan alaihis salam. Atasnya keselamatan, bukan kutukan. Demikian. Silakan, Mbak. Ya, kan berarti Yesus dengan Isa kan berbeda. Yesus Kristus turun ke bumi untuk menebus dosa kita, Kak. Jadi iya, baik. Jadi bagaimana mungkin kemudian seorang Yesus dianggap sebagai tumbal penebusan dosa? Coba saya ingin tanya adik saya Yosi. Menurut hukum Taurat, bisakah Yesus ini dibunuh? Itu dulu. bisa. Di mana perintahnya boleh membunuh manusia di Taurat? Kalau sudah bisa dilangkahi ini satu poin, berarti ada legitimasi kemudian untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus, dan Yesus bisa jadi benar jadi tumbal untuk dosa-dosa Kristen. Tapi satu ini bisa nggak dilangkahi? Ketika dikatakan jangan engkau membunuh, itu hukum Taurat. Jangan engkau membunuh. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan pelaku-pelaku dosa. Maka pertanyaannya ketika Yesus dalam Matius 19, seperti apa aku bisa mendapatkan hidup yang kekal, wahai guru? Yesus mengatakan,
jangan engkau membunuh. Pertanyaan saya, kalau pembunuhan itu penebusan dosa, pertanyaan saya, bolehkah Yesus itu dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Kalau Anda bertanya kepada saya tentang hukum Taurat, jelas itu tidak boleh. Tidak Tapi kan boleh. Jadi kalau hukum Taurat dilanggar, apa yang muncul kemudian? Dosa atau penebusan dosa? Silakan. Ya, kalau Anda bertanya tentang hukum Taurat, tentang ajaran tidak boleh membunuh, itu emang benar. Tapi Yesus Kristus sendiri oleh Allah diturunkan ke bumi untuk menebus dosa, Kak. Termasuk saya dan Anda semuanya gitu. Kalau masuk ke dalam Taurat, iya, itu ilmu dari mana? Pendeta. Yesus itu Bani Israel. Orang yang hidup sebagai Bani Israel adalah hidup di bawah hukum Taurat. Sebagai pelaku hukum Taurat, mereka harus menjalankan nasihat dari hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7, orang yang banyak ini yang tidak menjalankan hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuk. Nah sekarang, bolehkah Yesus itu dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Nggak boleh. Apa akibat bagi mereka yang membunuh Yesus? Dosa. Lalu apa yang terjadi ketika dosa dianggap sebagai penebusan dosa? Doktrin, dogma. Apa akibatnya kalau percaya kepada doktrin dan dogma yang tidak berasas kepada firman Tuhan? Neraka. Itu loh. Makanya berat kita ini. Orang Islam, orang Kristen berat, meskipun Islam dan Kristen bahu-membahu ingin membuktikan Yesus itu bukan manusia, tidak akan pernah bisa. Karena Yesus memang manusia. Bagaimana mungkin ketika ada perintah jangan membunuh Yesus, lantas kemudian Yesus dibunuh? Pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan akibatnya dosa. Kutuk. Coba kita lihat di dalam Ulangan 26 nomor 27 atau Ulangan 27 nomor 26. Mohon maaf, Akhi Sugi. Ulangan 27 nomor 26 atau Ulangan 26 nomor 27. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, artinya melanggar hukum Taurat, maka terkutuklah dia. Jadi ketika ada orang yang membunuh Yesus, maka orang itu terkutuk. Nah sekarang kesimpulan akhirnya adalah pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa. Ini dulu solusi bagi kita anak Indonesia yang makan tahu tempe yang sudah pasti cerdas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yesus, pembunuhan terhadap dirinya yang terjadi itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa? Penghapusan dong Bang. Berarti salah Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Karena ternyata membunuh itu menghapuskan dosa. Terkecuali kita akui seperti yang diakui oleh Dinda Yosi, oh kalau hukum Taurat memang berdosa bang, tapi kami kan Kristen, hukum kasih. Hukum kasih itu membunuh adalah menebus dosa. Berat ini. Berat. Oh atau kami di Kristen itu diajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah menghapuskan dosa dunia, dosa kami dan dosa dunia. Itu kata siapa? Kata internal Kristen. Apa yang menjadi legalitas standingnya untuk membenarkan itu? Ada firman Tuhan yang mengajarkan itu? Tidak. Justru Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh
orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku Tuhan Elohim tidak membenarkan orang yang bersalah. Jadi pembunuh, pencuri, perampok yang tadinya dikatakan telah ditebus dosanya dengan matinya Yesus, itu bullshit, karena Tuhan tidak akan pernah membenarkan mereka. Ya, ditebus bukan berarti seenaknya sendiri untuk berbuat dosa, Pak. Terus Ada pertobatan dan besok kita tidak mengulanginya lagi. nah, pertobatan kan? Nah, pertobatan. Makanya Tuhan mengatakan, aku sudah muak dengan korban hewanmu. Aku sudah tidak mau lagi lembu, sapi, domba, dan seterusnya yang kau potong setiap saat. Aku sudah muak dengan itu. Aku mau kalian bertaubat. Jadi kalau Tuhan korban hewan aja sudah muak, apalagi korban manusia. Di mana Tuhannya Yahudi minta korban manusia? Nggak ada. Yang meminta korban manusia itu adalah dewa Molok. Nggak ada. Makanya muncul, makanya muncul kemudian masalah berat. Yosua dibunuh oleh Sambo. Sambo percaya tentang penyaliban. Apakah dosa kemudian Sambo terampuni? Ini masalah berat. Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dosa Sambo terhapuskan seketika. Wah, keren. Habis itu pembunuhan lagi. Akui lagi Yesus mati di salib. Hapus lagi. Tidak begitu loh, Pak. Oh, tidak begitu. Lalu bagaimana? Ketika ada di sini ada pengakuan dosa dan besok kita udah mengakui kesalahan. Ya sudah, kita berhenti melakukan berdosa, bukan berarti ada pengakuan dosa kita ulangi terus. Kalau dia mengulangi, apa yang dia lakukan? Ya pastinya seperti umat Islam, ketika dia melakukan salah, pastinya umat Islam akan bertobat, bukan? Bertobat. Jadi kalau ada sistem pertobatan, kenapa harus menjadikan korban orang yang tidak berdosa di atas tiang salib? Apa ini? Apa? Kalau memang ada pertobatan, kenapa harus ada yang menjadi korban di atas tiang salib? Untuk apa? Sementara Yehezkiel 18, nomor 18, 19, 20, Tuhan tidak akan memaafkan orang yang berdosa. Dialah kemudian yang menanggung dosanya. Orang fasik akan merasakan kefasikannya, orang yang baik akan merasakan kebaikannya. Biarlah anak mati karena dosanya, jangan bapak yang menanggung. Biarlah bapak mati karena dosanya, jangan anak yang menanggung. Masing-masing menanggung dosa masing-masing. Berarti tidak ada penebusan dosa, terkecuali, ini ada pengecualian. Di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan, katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban. Sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa setiap umat sudah disyariatkan untuk berkurban hewan, bukan manusia. Lalu di mana konsep mengorbankan manusia ini? Dari mana datangnya? Ilmunya dari mana coba? Sedangkan perintahnya jangan membunuh. Kapan itu dilanggar, maka sudah berdosa. Bagaimana mungkin perbuatan dosa menyelamatkan manusia? Sedangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih kalian yang 12 orang ini, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Kalau begitu ya. Anda percuma dong, kalau ibadah ada surat taubat itu Anda percuma, karena dosa Anda melebihi gitu kan. Tidak ada tebusan gitu. Bagaimana Anda bisa yakin? Bagaimana Anda bisa yakin dosa Anda itu bisa diterima sedangkan Anda tidak tahu? Ya, di Islam itu kaidahnya sudah jelas. Kami diperintahkan kemudian untuk bertaubat. Ketika kami bertaubat, maka dosa-dosa kami diampuni oleh Allah ketika pertobatan kami itu adalah taubatan nasuha. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat,
lalu mengisi kehidupannya dengan beriman dan mengisi kehidupannya dengan mengerjakan amalan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Bapak tadi bilang bagaimana kalau orang Islam itu membunuh gitu. Sekarang tobat, besok membunuh lagi, bahkan bertobat, besok berzina lagi, mabuk lagi, itu bertobat, termasuk diterima itu dosa. Padahal katanya dosa paling besar itu kata dalam Islam itu mabuk ya, minum khamar itu ibadahnya tidak diterima. Bagaimana dia mau bertobat sedangkan ibadahnya tidak diterima? Anda lucu ya kalau begitu. Tuh, mana ada orang mabuk bertobat? Kalau dia mabuk, dia belum bertobat. Pada saat dia mabuk, mana dia bertobat? Yang dimaksud bertobat adalah tidak melakukan kemaksiatan. Kalau dia masih melakukan kemaksiatan, dia tidak bertobat berarti. Dia hari ini mabuk, sholat, bertobat. Besok melakukan lagi, bertobat lagi. Artinya dia mempermainkan, artinya dia tidak bertobatan nasuha. Artinya dia hanya bercanda ria dalam tobatnya. Yang dikatakan taubatan nasuha, meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan, menyesali dan tidak mengulangnya. Itu. Nah, sementara di agama saudara saya ini, untuk apa bertaubat? Toh ada di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa, namun apabila engkau berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Iya Pak, bukan berarti setiap hari kita berbuat dosa, kita melakukan misal mabuk, dugem terus mengulangi begitu terus, pastinya kita juga ada pertobatan gitu, ada pengakuan dosa, ada pertobatan, kita besok tidak mengulangi lagi. Enak sekali Anda mengatakan umat Kristen ada penebusan dosa, emang ada, tapi kan setiap kita berbuat salah pastinya kita besok berjanji tidak mengulanginya lagi gitu. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menghapus dosa waris, Bang. Nah, dosa kok diwariskan? Ini bohong waris ini. Dosa apa yang diwariskan? Siapa lagi yang hendak difitnah di sini? Iya, kenapa dosa itu bisa diwariskan? Karena waktu Adam makan buah kuldi itu, Adam belum punya anak, Bang. Artinya seluruh umat manusia masih di dalam Adam, begitu loh, Bang. Waduh, parah ini. Parah. Itu konsepnya dari mana itu dosa waris? Roma 2 nomor? Dosa waris itu berbicara tentang kehilangan keabadian, Bang. Waduh, jadi ngarang bebas lagi jadi nih. Contohnya gini, Bang. Kan kita nanti 80, umur 80, 90 tahun kan nanti kita jelek nih, Bang. Botak, keriput. Enggak, gitu. aku sudah Bungkuk. 120 masih ganteng kok. Lah kan belum nyampe segitu, Bang. Ya, umumnya. Nah, itu yang dimaksud dosa waris, Bang. Waduh. Kita, Jadi ketika dosa waris itu ditebus, nggak ada lagi yang tua di kalian. nah itu aku buntu, Bang. Belum ketemu jawabannya, Bang, itu, Bang. Ini siapa sih yang Manusia semuanya diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau Anda membaca kitab saudara, dikatakan anak manusia akan datang memberikan upahnya terhadap manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi nggak ada dosa warisan itu, nggak ada. Ya, kembali, tadi saudara Yosi mengatakan bertobat, bertobat. Lalu apa tujuan Anda bertobat kalau masih menyembah manusia? Bukankah Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku? Ya, betul. Lalu kenapa membuat ilah baru bentukan manusia bernama Yesus? Saya tidak membuat ilah baru ya. Ilah saya tetap Allah melalui perantara Yesus Kristus. Nah ini kenapa nggak Allah aja? Kenapa harus Yesus juga?
Kenapa enggak Allah aja? Karena Bani Israel sudah menolak Tuhan sebagai raja mereka, Bang. 1 Samuel ayat Waduh. 8 gitu loh. Waduh, Gitu, Bang. parah ini. Kenapa enggak Allah saja? Kenapa enggak Allah saja? Kenapa Iya. harus ada Yesus jadi Tuhan juga? Iya, Sementara karena, Yesus mengajarkan dirinya, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan tok. Kenapa harus Yesus juga jadi menyerempet jadi Tuhan? Tapi Bikin Anda kali pernah Anda membaca, menuhankan kan, Pak? anak orang. Anda Gimana kan pernah gimana? membaca aku dan Allah adalah satu. Satu apa? Satu hakik. Ah, tuh, hati-hati. Hati-hati mengatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan. Hati-hati. Nanti kena terhadap Al-Quran. Bahwa orang-orang kafir adalah penolong setan dalam mendurhakai Tuhan. Ucapan Yesus satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi itu ucapan dari mana coba? Kalau bukan dari doktrin dan dogma. Yesus justru mengatakan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Coba bayangkan itu. Artinya Yesus tidak satu hakikat dengan sang pengutus. Dia hanya manusia. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kesimpulan akhirnya ada di situ. Oke, baik. Wali Silakan. Zuma menganggap Islam paling benar. Gimana? Apakah Anda menganggap Islam itu paling benar? Panggil Bang Suma dong. Iya, Bapak. Iya, Ulang. Bapak. Ulang. Iya, Bapak. Panggil Bang Suma Oh, atau iya, panggil iya. AA. Iya, Bang Zuma, maksud saya Iya, bertanya, gitu. begini Bapak, Bapak. Maksudnya Bang Zuma, Iya. Ntar ku lempar penghapus ya. begini Bapak. Ulang. Iya. Begini Bang Zuma, maksudnya Iya. apakah gimana? Anda meyakini bahwa Islam yang paling benar begitu Bapak? Bukan yang paling benar tapi benar, salah Benar. pertanyaannya. Kenapa Tuhan menciptakan agama-agama lain, tidak Islam saja semuanya? Kalian ikut Islam saja. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ciptakan Kristen gitu? Jadi itu pertanyaan yang keliru. Kenapa harus diciptakan Kristen? Yang menciptakan Kristen sopo? Tuhan menciptakan satu ajaran yang benar, yaitu Islam. Apa Islam itu? Jalan keselamatan, damai sejahtera. Itu Islam. Adam diajarkan Islam, Abraham Islam, semua diajarkan Islam. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas di dalam surah As-Saf, ya, bahwa ada yang noise. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu jelas itu. Al-Quran surah As-Saf ayat berapa itu ya? Itu jelas sekali dikatakan di sana. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wa man azlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahil kadziba, daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atau kebohongan kepada Allah terhadap Allah, wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia diajak kepada agama Islam. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa yang mengada-adakan kebohongan? Contoh ya, siapa yang mengada-adakan kebohongan? Ya Anda. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak melakukan pembohongan, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Kita buktikan apakah Anda melakukan kebohongan atau tidak. Yesus mengajarkan dirinya bertuhan atau Yesus mengajarkan dirinya ateis?
pendiri agama Kristen itu Ibrahim, Bang. Oksigen. Kan ambulan, tolong butuh diselamatkan ini masa. Iya, jadi gini hubungannya, Bang. Jadi hubungannya begini. Jadi karena dulu Ibrahim mau, jadi sebenarnya peristiwa pengorbanan anaknya Ibrahim itu adalah bayangan akan penyaliban Yesus, Bang. Jadi kalau seandainya dulu, nah, jadi karena Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka ayahanda juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Gitu. Ayahanda. Jika, Iya. jika Ibrahim tidak mau, maka Tuhan pun tidak mau. Jadi Kristen itu lahir dari free will dari Ibrahim gitu loh, Bang. Wis, mantap. Apakah itu betul, Saudara Yosi? Ya begitu, tapi itu ada pertanyaan itu Isa itu Atau kan Anda ingin tertawa diganti. dulu? Silakan, jangan ditahan tawanya kalau mau tertawa. Jangan di mute dong, supaya kita dengar suaranya yang seksi tertawa. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan afadainahu bizibhin azim. Kami menggantikan anak tunggal itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hewan yang menggantikan anak tunggal. Manusia yang tadinya hendak dipersembahkan oleh Tuhannya Abraham justru diganti dengan hewan. Lucunya kemudian, yang tadinya hewan yang dipersembahkan kemudian untuk Tuhannya Abraham digantikan oleh Kristen dengan manusia. Kebalik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Kristen itu dari sejak Abraham? Kalau Anda ingin mengatakan Kristen itu dari sejak Abraham, sekiranya Abraham ingin mempersembahkan lembu, ya, atau domba, tiba-tiba begitu digerek lehernya, yang mati adalah anak tunggal. Itu baru Ya. Anda bisa mengatakan Begini, Pak. Kristen. Tapi kan Katanya. terbalik. Ya. Abraham mempersembahkan manusia, digantikan hewan. Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan, oleh Kristen digantikan manusia. Kebalik. Tapi katanya begini Pak, kok katanya. Iya, gimana? Gimana? Dinda Yosi yang imut gimana? Kalau darah hewan itu katanya tidak permanen. Kalau darah manusia itu katanya permanen begitu. Benar nggak Pak Kak Masa? Itu bukan kata saya loh Pak. Iya. Jadi gini Bang Zuma, kan dulu kan anaknya Ibrahim itu digantikan domba kan, ya kan? Iya. Nah, itulah kenapa Yesus itu disebut anak domba ilah. Karena dia adalah- Ingat. Kalian menyebut Yesus anak domba, ingat Yohanes 16 itu nomor Kak Masa 14. yang saya tanyakan Iya. Kak. Nah, Jadi Yohanes 16 nomor 14, Iya. ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menyebut Yesus itu sebagai anak binatang itu memuliakan Yesus? nah, Jawab. belum selesai Bang, kok belum selesai belum Bang. selesai itu Pak. Belum selesai. Poinnya dulu. Apakah menyebut Yesus dengan anak hewan itu memuliakan Yesus? Jawab. Bukan begitu Pak. Maksudnya Aku selesai dulu, Yohanes Bang. 1 nomor 29, apakah itu Ah. firman Tuhan atau pengakuan Yohanes tok? Penulis Aku selesai Yohanes. dulu, Bang. Aku selesai dulu. Iya, Jadi silakan. kenapa Silakan, Kak Masa. Yesus disebut anak domba ilah? Karena dia adalah domba pengganti anaknya Ibrahim gitu Bang. Wish. Jadi Maria nanti di surga memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakanda. Setelah hari kebangkitan Kakanda Bang. Ya. Wish, mantap. begitu. Karena Yesus kan dikatakan yang pertama. Wahai ibuku yang adalah kakandaku sendiri. Wah, mantap kali itu. Jadi Masaha, Tuhannya Israel mengatakan di dalam Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Elohim.
Imamat 20 nomor 3, Tuhan murka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab dia telah mempersembahkan korban manusia dari anaknya sendiri kepada dewa Molok. Coba. Ya, Coba. buktinya Lalu siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan anak manusia? ya Tuhan sendiri, Bang. Di mana? Ketika Tuhan memerintahkan Ibrahim mengorbankan anaknya, Bang. Jadi peristiwa pengorbanan anak Ibrahim adalah bayangan dari peristiwa Tuhan Waduh, mengorbankan bayang. anaknya Yesus gitu loh. Mas Aha, Jadi Mas Aha, kedua Mas peristiwa Aha, ini saya tidak kasih bisa tahu Mas dipisahkan, Aha. Bang. Kedua Abraham peristiwa ini mengorbankan tidak bisa anaknya dipisahkan. itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Hubungannya dengan dosa. Nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada hubungannya dengan dosa. Ada Itu hubungannya percobaan. dengan dosa Baca waris, Bang. Kejadian 22 Kejadian ayat 1 22. itu. Ada hubungan Nggak dosa ada. waris. Nggak ada. Kenapa Nggak ada. harus Yesus harus mati, Bang? Karena dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa itu, gitu, Bang. Jadi dia satu-satunya Siapa manusia, gitu, Bang. bilang? Karena dia Siapa bukan seorang bilang? Adam. Gitu. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Tidak pernah Yesus itu memanggilnya wahai ibunda, umi, mami. Gak pernah. Selamanya dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Di depan orang banyak dia pun memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Apakah itu ajaran baik? Sementara di Keluaran 20 dikatakan hormatilah kedua orang tuamu. C. Suara saya kedengaran? Mantap, mantap. Iya. Jadi jelas sekali diajarkan hormatilah kedua orang tuamu. Yesus dia menghormati ibunya tidak? Bahkan Anda mengajarkan kelak di surga dia memanggil ibunya dengan panggilan adinda. Coba Mas Aha nanti kalau pulang ke rumah panggil ibumu, wahai adekku sini. Coba. Lalu antas Anda mengatakan Yesus tidak punya Makanya dosa. aku bilang, Bang, itu kan setelah hari kebangkitan gitu loh. Dan itu tergantung juga, Bang, siapa duluan yang dibangkitkan. Kalau saya duluan yang bangkit, terus baru Bang Zuma panggil saya Kakanda. Kalau Bang Zuma dibangkitkan, siapa yang panggil Kakanda gitu, Bang. Besok di hari kebangkitan itu kita tidak kenal satu sama lain loh, Kak. Nah, ini ajaran sesat ini. Masa tidak kenal sama anak kandung sendiri? Tidak kenal dengan kedua orang tua? Jadi orang tua yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dulu, kita tidak akan pernah jumpa lagi sama mereka. Oh, amit-amit, saya nggak mau. Saya nggak mau. Makanya saya memilih Islam. Karena di Islam sangat jelas dikatakan ketika umat Islam itu telah meninggal dan masuk ke dalam surga, mereka dipertemukan dengan anak istrinya, ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Anda yakin kalau Anda akan masuk surga, Pak? Yakin? Pak. Yakin? Yakin?